Shalom, Pak. Shalom, salam semua teman-teman. Boleh dimulai ya, Pak? Apa-apa? Udah 20. Boleh kah? Ya. Yuk, orang tarik mang. Tarik mang. Tuhan, selamat malam. Kami mau memulai kembali kelas yang kedua dengan Bu Esti dan teman-teman semua. Layakan kami, kuduskan kami. Oh, haleluya. Syiralawara. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu dan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu, Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan seluruh jiwa kami. Oh Tuhan Yesus yang kami kasihi, yang kami cintai. Oh, haleluya, haleluya. Kemuliaan dan kepujian bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Haleluya. Bapa, tak hentinya kami berterima kasih dan terus bersyukur sepanjang hidup kami. Karena kami sudah diberkati berlimpah, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, pewahyuan, pengertian, bahkan mampu ada di tempat ini bersama dengan Bu Esti dan teman-teman yang lain. Kami semua mau belajar, Bapak. Pertama-tama berikan kami kerendahan hati, karena di dalam kerendahan hati ada ketaatan di sana. Mari Roh Kudus, tolong kami intervensi proses belajar mengajar malam hari ini. Dan biar urapan khusus turun atas Bu Esti juga, dan kami semua, Bapak. Sehingga apa yang kami pelajari boleh berguna, bermanfaat buat kami di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami selanjutnya di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat gereja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, salam Bu Esti. Silakan Ibu. Shalom Bu Esti. Selamat malam Bu. Shalom Bu Esti. Selamat malam Bu. Shalom. Selamat malam. Oke. Shalom Bu. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi hari ini di minggu yang ke-14 ya. Minggu ke-13 hari ini ya, karena kita masih ada 2 kali pertemuan, 3 kali ya. Oke, jadi sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya mau kasih pengumuman. Karena minggu depan kita kan sudah libur ya. Minggu depan itu ya. Jadi minggu depan kita libur, jadi kita ketemu lagi itu tanggal 27. Ya, Bapak Ibu. 27 April dan tanggal 4 Mei. Ya, jadi terakhir 27 dan 4 Mei terakhir. Jadi kita kan masih ada 1 kali pertemuan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk UAS jadi tanggal di tanggal 27 Oke. Jadi antara di tanggal 27 atau tanggal 4-nya kemungkinan itu saya akan kasih UAS-nya ya Bapak Ibu. Jadi UAS itu saya lagi pertimbangkan apakah mau dikasih di tanggal 4 atau di tanggal 27. Karena mengingat tanggal 5 Mei itu kan kita sudah berakhir ya perkuliahan. Nah, jadi sebenarnya saya lagi mau akalin 2 opsi. Jadi di tanggal 27 dan tanggal 4 itu kita sampai jam 10.
Itu pertama. Jadi UAS-nya tetap apa namanya? UAS-nya tetap saya kasih di tanggal 20. UAS-nya saya kasih di tanggal 27. Tapi yang kedua, opsi yang kedua adalah supaya kita tidak kehilangan ini banget ya. Jadi tanggal 27 dan tanggal 4 Mei itu kita selesai jam 10. Karena harus kan jam 21.40 ya kita selesainya. Nah, jadi untuk UAS kemungkinan akan saya kasih di tanggal 27. Nah, itu opsi pertama. Atau pilihan yang kedua itu adalah UAS-nya akan saya kasih di tanggal 4 Mei. Ya. UAS-nya akan saya kasih di tanggal 4 Mei. Tapi tanggal 4 Mei itu kemungkinan kita sampai jam 10:10. Gitu. Jadi nanti saya kasih waktu untuk pengerjaan UAS itu selama 1 minggu. Berarti pengumpulannya itu maksimal nanti di tanggal 11 Mei. Itu opsi kedua. Jadi saya kasih ke kelas mau opsi pertama atau opsi yang kedua. Karena kan untuk karena sebenarnya kita masih ada satu pertemuan. Karena kalau saya kemarin si Sam kasih opsi mau sampai malam banget gitu ya, sampai jam 11. Ini kayaknya kalau sampai jam 11 saya rasa udah nggak masuk tuh. Udah nggak mungkin masuk ya kalau sampai jam 11. Jadi mengakomodirnya atau mensiasatinya itu seperti itu. Jadi saya bagi dua. Mau opsi pertama di tanggal 27 dan tanggal 4-nya itu kita sampai jam 10 malam. Jadi untuk UAS nanti saya kasih lebih awal di tanggal 27. Jadi pengumpulan akhirnya UAS itu di tanggal 4. Itu sudah selesai. Atau opsi kedua. Yaitu berarti di tanggal 4 Mei-nya kita sampai jam 10:10. Dan UAS-nya saya kasih di tanggal 4 Mei-nya. Tapi pengumpulan di 11 Mei untuk UAS. Opsi pertama, opsi kedua. Silakan. Iya, opsi kedua aja deh, Bu. Ya bisa liburan kan gitu loh. Oke. Ya, Bu, opsi kedua aja, Bu. Opsi Jadi kedua ya. Bentar. nggak keburu-buru sama UAS yang lain, Bu. Oke, baik. Ya udah berarti gitu ya Sam, nanti tolong diingatkan berarti tanggal 4 Mei kita sampai jam 10:10, terus nanti UAS-nya saya kasih di tanggal Oke. Jadi nanti UAS-nya saya kasih tanggal 4 ya. Pengumpulannya sampai dengan tanggal 11 Mei. Oke, gitu ya Bapak Ibu untuk menggantikan perkuliahan yang ada. Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk mata kuliah kita. Oke. Jadi banyak yang isi. Baik, kita akan lanjutkan beberapa materi terakhir ya Bapak Ibu. Ini sudah sangat dekat dengan apa namanya? 2 materi terakhir. Oke. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi yang berbeda. Jadi kita sudah masuk di dalam materi yang selanjutnya ini, materi yang mau menuju selesai ya, subjunctive. Jadi kita masuk di dalam modus subjunctive Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke bentuk kata kerja ya. Jadi ingat kembali bahwa di dalam kata kerja ya, di dalam bahasa Yunani itu terdiri dari beberapa elemen. Salah satunya ada 5 elemen ya di dalam bentuk kata kerja. Jadi kita sedikit mengevaluasi dalam bentuk kata kerja. Di mana bentuk kata kerja itu ada 5 elemen yang terdiri dari yang pertama itu ada tense ya. Tense itu ada banyak sekali macamnya gitu ya. Kemarin kita sudah pelajari ada tense present,
tense imperatif, kemudian tense future, tense aorist pertama, aorist kedua, ya. Kemudian ada bentuknya perfect dan kemudian pluperfect. Oke. Nah, kemudian selain bentuk tenses gitu ya, terus juga ada yang namanya voice atau diatesis ya. Diatesis itu tindakan itu mengarahnya kepada apa gitu ya. Mengenai subjek atau subjek dikenai oleh tindakan ya. Diatesis itu sifatnya aktif, medial dan pasif ya, ada 3 bentuk. Nah, kemudian modus ya atau mood ya. Modus itu terbagi menjadi beberapa hal gitu ya. Yang pertama ada modus yang namanya indikatif ya. Yang lalu kita sudah mempelajari modus indikatif gitu ya. Bahwa tindakan atau kegiatan itu sifatnya real atau nyata gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah modus subjunktif yang hari ini kita akan pelajari. Jadi kita akan melihat tentang karakteristik daripada modus subjunktif dengan modus indikatif itu seperti apa, gitu ya perbedaannya. Kemudian ada lagi modus optatif. Ya. Kemudian nanti yang terakhir kita akan mempelajari modus daripada optatif dan juga imperatif. Ya, modus gitu. Terus setelah itu ada yang namanya elemen yang keempat itu adalah elemen orang person, orang keberapa yang melakukan kegiatan dan juga setelah itu number. Banyaknya orang yang melakukan apa tindakan tersebut, apakah tunggal atau jamak. Oke, kita akan masuk di dalam modus subjunktif atau subjunctive mood. Ya, jadi secara gramatika kembali lagi bahwa modus ya, modus di dalam bahasa Yunani itu adalah suatu penekanan tentang hubungan antara suatu tindakan dan akibatnya. Kembali lagi, apakah tindakan yang dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang itu tindakannya sifatnya nyata, benar-benar terjadi, gitu ya, benar-benar pasti, atau lebih kepada potensial atau kemungkinan sifatnya. Makanya biasanya di dalam Yunani itu membagi 2 jenis, yaitu tindakan yang sifatnya nyata atau real, atau yang kedua itu adalah kemungkinan atau potensial tadi. Nah, kemungkinan ini yang nanti dibagi menjadi 3 ya. Kemungkinan besar, kemungkinan kecil, dan juga termasuk perintah. Ya. Itu yang biasa. Itu kenapa kita mempelajari di dalam Yunani ya. Modus adalah modalus, betul. Oke, jadi kalau misalkan di dalam sekali lagi kita pelajari di dalam jenis bahasa Yunani ya, modus itu dibagi sebenarnya 2 jenis gitu ya, yaitu dibagi kepada tindakan yang nyata dengan tindakan yang masih sifatnya kemungkinan. Ya. Makanya di dalam kemungkinan itu sendiri, kemungkinan dalam suatu tindakan, ya, dia kemudian dibagi lagi menjadi kemungkinan yang sifatnya besar dan kemungkinan yang kecil, gitu ya, dan juga perintah. Nah, kenapa kita pelajari bentuk indikatif? Karena memang modal atau utamanya yang kita pelajari dulu dari tindakan yang indikatif, karena kita mengetahui bahwa seluruh tindakan kegiatan itu sifatnya berarti nyata, benar-benar terjadi. Gitu ya. Nah, kita lebih enak mempelajari bentuk tindakan atau kegiatan yang sifatnya nyata dan pasti terlebih dahulu. Gitu ya. Baru yang kedua, di dalam teks Alkitab ternyata juga ada bentuk-bentuk kegiatan atau tindakan yang sifatnya masih berupa kemungkinan. Gitu ya. Nah, yang pertama ini kita akan pelajari yang kemungkinan besar. Gitu ya. Tindakan-tindakan yang sifatnya kemungkinan besar terjadi. Yang namanya kemungkinan berarti masih 50-50 gitu ya. Nah, jadi bisa iya, bisa tidak gitu ya. Bisa terjadi atau tidak. Tapi ketika berbicara tentang modus subjunktif yang artinya adalah tindakan atau kegiatan tersebut itu sifatnya menunjukkan kemungkinan yang besar akan terjadi gitu ya. Menunjukkan kemungkinan besar tindakan itu akan pasti terjadi. Karena biasanya kita menemukan beberapa indikasi, mungkin seperti
adanya data, adanya fakta, ya, adanya kriteria-kriteria yang memungkinkan kegiatan atau tindakan itu terjadi. Ya, tapi beda hal kalau modus optatif itu sendiri, karena kemungkinan kecil maka biasanya tidak ada indikator yang memungkinkan kegiatan itu terjadi. Nah, biasanya berarti kalau subjunctif kita bisa menemukan beberapa hal yang sifatnya ada indikasi nih bahwa kegiatan ini kemungkinan besar terjadi. Gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa sekalipun itu sifatnya kemungkinan besar, jadi masih mungkin terjadi, masih mungkin tidak. Gitu ya. Oke, dan bentuk imperatif itu lebih menuju kepada perintah, tindakan atau kegiatan yang menunjukkan suatu perintah. Seperti janganlah kamu menyembah berhala, itu perintah. Gitu ya. Terus kuduskanlah hari Sabat, itu perintah. Gitu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu bentuk perintah. Oke, kita akan lihat kembali hal-hal yang perlu kita pelajari. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mempelajari bentuk kata kerja, maka mungkin kita akan berpikir bahwa kita akan mengulangi 7 atau 6 tense yang ada gitu ya Bu. Kita nanti akan mengulangi tense present, imperatif, dan sampai nanti pluperfect gitu ya. Dengan modus yang berbeda gitu ya. Nah, kita nggak akan mengulangi banyak tense yang ada gitu ya, tapi biasanya di dalam modus subjunctif itu berbeda dengan modus indikatif. Jadi kita nggak mempelajari semua tense ya, meskipun modusnya berbeda gitu ya. Tapi di dalam modus subjunctif pada umumnya yang akan kita ketemukan di dalam teks kita perjanjian baru, untuk modus subjunctif ini biasanya mereka dibentuk dalam tense present, aorist, dan perfect. Yang paling dominan itu adalah tense present dan aorist. Aorist pertama dan aorist kedua. Nah, perfect ini biasanya jarang. Gitu ya. Biasanya bisa dibilang itu tidak terlalu dominan. Nah, makanya kalau di dalam Ray Summers gitu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Ray Summers dia hanya memunculkan 2 tense saja, yaitu present dan aorist. Gitu ya. Karena kembali lagi bentuk perfect sebenarnya di dalam modus subjunctif ini tidak terlalu dominan. Ada tapi tidak terlalu dominan. Nah, sekali lagi bahwa di dalam setiap modus ataupun tenses kita juga nanti akan melihat bentuk amy-nya atau lebih kepada to be gitu ya. Jadi mengingatkan bahwa kalau bentuk amy ya di dalam tense atau modus indikatif atau tense yang lainnya itu mereka akan menunjukkan bentuk amy-nya juga. Itu sekali lagi bahwa amy itu lebih kepada penekanan atau di dalam bahasa Inggris biasanya to be gitu ya. Jadi karena dengan tense yang berbeda, modus yang berbeda, tentunya amy-nya juga akan berbeda-beda. Gitu ya, to be-nya tentunya akan berbeda-beda. Ya. Untuk bentuk orang pertama singular O dengan aksen circumflex seperti itu ya. Jadi kalau udah ketemu dengan bentuk present subjunctive of Amy, dengan ingat saja bahwa Amy di dalam bentuk present subjunctive itu mereka punya aksen circumflex ya. Aksen circumflex itu yang seperti payung ya, bentuk garis melengkung di atas itu adalah aksen circumflex namanya. Ini aksen circumflex biasa dia menunjukkan tentang bentuk amy di dalam tense present subjunctive. Ya. Tapi biasanya sekali lagi amy itu menunjukkan kalau di dalam bahasa Inggris itu dia penggunaannya sebagai to be. Jadi biasanya ada beberapa kalimat-kalimat di dalam teks Alkitab ya, yang tentunya mereka menggunakan amy yang notabene sebagai penegasan. Nah, di dalam modus subjunctif juga ada. Oke.
Nah, lalu modelnya sifatnya seperti apa kalau di dalam bentuk subjunctive? Jadi kita akan mulai dengan tense present terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, bentuk di dalam tense present aktif subjunctive ya. Jadi kita tidak lagi belajar tentang present aktif indikatif ya. Karena ini modus yang berbeda, jadi kita akan melihat kembali nanti di dalam 3 tense, present, aorist, dan perfect, itu dengan modus subjunctive. Jadi pas ya, present active subjunctive. PMS present middle subjunctive. PPS present passive subjunctive. Ya. Nah, untuk bentuk aktifnya, bentuk dari diatesis aktifnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, akhirannya gitu ya, sebenarnya mirip, hampir-hampir bisa dibilang mirip lah di dalam pelafalan. Ya, present aktif subjunctive dengan bentuk present aktif indikatif. Ya. Di sebelahnya nanti sini saya akan tulis bentuk present aktif indikatifnya. Ya. Present aktif indikatif. Ya, PAI. Orang ini singular, ini plural. Ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Dua orang ketiga. Bentuk present aktif indikatif di dalam bentuk singular atau tunggalnya, mereka akhirannya orang pertama itu adalah omega. Orang kedua ace, ya. Orang ketiga a. Okay. Kemudian untuk bentuk pluralnya omen. Untuk orang ketiga et. Bentuk orang kedua, orang ketiganya osin. Osin. Ya. Ini bentuk di dalam modus indikatif, present aktif indikatif. Nah, kalau di dalam bentuk present aktif subjunctif ya, akhirannya bentuk orang pertamanya sama. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat dan bandingkan dengan yang di sebelahnya sini. Akhirannya sama-sama omega. Dari dari kata kerja luo. Jadi sekali lagi, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketemu kata luo gitu ya, atau bentuk kata kerja yang dasarnya sama, karena bentuk orang pertamanya sama di dalam modus indikatif dan subjunctif, nah, biasanya selalu Bapak Ibu coba kaitkan dulu ke dalam bentuk atau modus indikatifnya, ya, untuk menunjukkan biasanya kalau orang pertama gitu ya selalu dikaitkan dulu dengan dominasinya yaitu di dalam modus indikatif terlebih dahulu. Tapi kalau dirasa memang kalimat atau konteks kalimatnya tidak pas dengan modus indikatif, maka kita bisa baru sandingkan dengan, kita bisa ganti dengan modus subjunctif. Itu cara utamanya kalau misalnya karena mirip gitu ya, atau sifatnya mirip yaitu akhiran O, mega itu sendiri. Nah, untuk orang keduanya itu di dalam modus subjunctif ya, present active subjunctive itu S. Kalau orang keduanya di dalam modus indikatifnya itu adalah ace. Jadi hampir sama sebenarnya. Yang modus indikatif orang keduanya ace, tapi di dalam bentuk subjunctif orang keduanya itu adalah S. Hampir-hampir sama di dalam pelafalan. Ace dan S. Kemudian bentuk orang ketiganya iota subscript. Ya. Kalau di dalam bentuk orang ketiganya di sini, di dalam modus indikatif itu A. Jadi bisa dibilang ini hampir ada kemiripan lah. Kemudian ini. Nah, untuk orang pertama bentuk jamaknya itu adalah omen. Sama-sama omen. Yang berbeda itu hanyalah mereka akhirannya ya di dalam modus subjunctif itu menggunakan omega atau vokal panjang, sedangkan di dalam bentuk indikatif dia adalah vokal pendek penggunaannya. Ya.
Kemudian ET, bentuk orang keduanya. Bentuk orang kedua di dalam modus indikatif juga sama-sama ET. Bedanya hanya mereka menggunakan vokal panjang di dalam modus subjunctive. Kemudian OSIN, ya, dengan bentuk orang ketiga di dalam jamaknya juga OSIN. OSIN dan OSIN. Ya, mirip-mirip juga. Sekali lagi, bedanya di dalam modus subjunctive mereka menggunakan vokal panjang. Jadi bisa dibilang, ya, kalau kita lihat di dalam modus subjunctive bedanya apa dengan modus indikatif, ya. Di dalam modus subjunctive mereka menggunakan vokal panjang untuk akhirannya. Ya. Untuk akhiran primer di dalam bentuk diatesis aktif modus subjunctive. Vokal yang digunakan didominasi atau biasanya kebanyakan di dalam modus subjunctive itu adalah akhirannya dengan vokal panjang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau misalkan di dalam bentuk modus indikatif mereka menggunakan vokal pendek. Oke. Nah, begitu juga dengan bentuk tense atau diatesis middle dan pasif di dalam modus subjunctive. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan bentuk present middle dan pasif di dalam modus indikatifnya mereka juga sama. Ya, omai, atai. Ya, bentuk orang pertama, kedua, dan ketiganya juga sama di dalam modus indikatif omai, atai. Tapi yang membedakan mereka menggunakan vokal panjang. Sekali lagi, itu pembedanya untuk menunjukkan perbedaan antara modus subjunctive dengan modus indikatif. Bentuk plural juga sama ometa, st, ontai. Hanya sekali lagi yang berbeda, vokal awalnya, vokal akhiran. Ya, di dalam modus subjunctive mereka menggunakan vokal panjang. Jadi bisa dibilang kita bisa menemukan indikator atau ciri khas di dalam modus subjunctive itu adalah itu yang pertama. Penggunaan akhiran atau ya akhiran primer gitu ya. Akhiran utamanya mereka menggunakan vokal panjang, bukan vokal pendek. Nah, biasanya di dalam akhiran untuk vokal pendek biasanya penggunaannya hanya untuk modus indikatif. Ya, jadi di situ kita bisa mengetahui pembeda. Atau kalau misalkan kita melihat teks, gitu ya, kalau Bapak Ibu kemudian melihat secara jelas, gitu ya, bentuk katanya, ya, itu mereka biasanya cenderung pasti dimulai dengan akhirannya itu dimulai dengan vokal panjang. Meskipun sekali lagi di dalam tense present aktif atau present middle dan pasif mereka cenderung sama-sama. Hampir mirip lah bisa dibilang omai, atai, gitu ya. Di dalam bentuk present middle dan pasifnya di modus indikatifnya juga sama omai, atai, ometa, st, ontai. Jadi kalau kita pelajari bentuk indikatif di dalam tense present aktif, middle dan pasif dengan modus indikatif, untuk kita mengubah ke dalam bentuk subjunctifnya otomatis itu gampang. Atau bisa dibilang otomatis bisa langsung ingat karena bedanya itu cuman di vokal aja. Modus indikatif dengan vokal pendek, subjunctif dengan vokal panjang. Secara akhiran mereka punya samaan, ya, sama-sama. Jadi itu kenapa kita perlu mempelajari sekali lagi pola atau indikator yang bisa kita lihat, ya, perbedaan antara modus indikatif dengan subjunctif. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita menghafalkan gitu ya, tense-nya aja ada 8 atau 7 tenses gitu ya. 7 tenses, terus belum lagi diatesisnya itu berbeda-beda, ada diatesis aktif, middle dan pasif gitu ya. Belum lagi modusnya, ada modus indikatif, modus subjunctif, optatif dan imperatif. Itu udah otomatis bakal banyak sekali yang kita hafalkan. Jadi sekali lagi, karena saya tahu bahwa kita kalau menghafalkan kotak-kotak ini dengan modus-modus yang berbeda itu sangat lama dan panjang gitu ya. Ibarat kata kayak kita bikin kamus Yunani sendiri untuk mempelajari itu semua bentuk-bentuknya. Tapi dalam hal ini saya ngasih satu clue yang mudah untuk kita ingat. Gitu ya. Sekali lagi,
selain kita mempelajari bentuk pola di dalam setiap tenses yang awal-awal ya dalam modus indikatif, kemudian yang kedua kita bisa cari perbedaan antara modus subjunktif dengan modus indikatif. Itu sebenarnya lebih kepada clue yang bisa kita ingat sampai nanti Bapak Ibu mau lihat teks di dalam Alkitab, meskipun mungkin Bapak Ibu nggak tahu gitu ya, dalam artian mungkin Bapak Ibu lupa gitu ya bentuk orang pertama, kedua, tiga gitu di dalam diatesis aktif, medial, dan pasifnya atau modus yang lainnya, Bapak Ibu lupa itu semua. Tapi kalau kita ingat kriterianya gitu ya, polanya, mau dia berubah kemanapun, itu kita masih bisa mudah mengingat gitu ya. Atau kita masih bisa cenderung masih bisa mengeksekusi bentuk tensesnya gitu ya, tenses dan kemudian modusnya. Jadi itu yang mungkin pertama, indikator pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita melihat modus subjunktif ya. Jadi ciri khasnya mereka ada bedanya dengan indikatif adalah dari vokal. Kalau subjunktif pakai vokal panjang, kalau indikatif mereka pakai vokal pendek. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu perlu perhatikan, karena kita ini karena sekali lagi bentuknya adalah kata kerja, jadi perhatikan bentuk kata di dalam Yunani yang mana bentuk kata kerja, mana bentuk kata benda. Karena kenapa? Karena gini Bapak Ibu, saya khawatir ketika Bapak Ibu tidak bisa membedakan bentuk kata kerja dengan kata benda atau kata sifat, akhiran ES ini kadang kita bisa terjebak. Karena sekali lagi, bentuk akhiran ES ini juga biasanya milik dari sebuah kata benda atau kata sifat dengan kasus genetif ya, atau ablatif dengan gender feminim. Nah, ini juga ya, biasanya ini dengan kasusnya datif atau lokatif. Datif, lokatif, atau instrumental. Akhiran S, E di atas subscript. Ya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Nah, kalau Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu nanti lihat gitu ya, sambari lihat-lihat. Karena mereka punya akhiran yang sama. Jadi kadang orang itu bisa terkecoh dengan akhiran tanpa mereka melihat lagi bentuk katanya. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menggolongkan bentuk kata kerja, kata benda, kata sifat, dan lain sebagainya nih, kadang kita akan terjebak hanya karena melihat akhiran saja. Yang harusnya dia bentuk kata kerja, malah terkadang kita mengartikan atau menerjemahkan itu sebagai bentuk kata benda. Nah, itu yang akhirnya di dalam terjemahan kita nggak akan ketemu konteks kalimat yang pas itu. Jadi, itu yang di dalam Yunani cukup menjebaknya di sana, gitu ya. Cukup juga membuat jelimetnya di sana juga. Jadi, satu kata itu bisa mirip dengan beberapa hal. Gitu ya, sama kayak luo di dalam bentuk present aktif subjunktif, dia juga mirip dengan bentuknya present aktif indikatif. Jadi kalau kita tidak menggunakan parsing yang tepat untuk bentuk kata yang tepat itu sendiri, maka di dalam terjemahan kita nanti akan bingung gitu ya terjemahannya. Jadi itu kenapa kita perlu membagi mana bentuk kata kerjanya, mana bentuk kata benda, gitu ya, mana bentuk kata sifat, karena sekali lagi mereka punya elemen yang berbeda-beda. Ya. Tapi sekali lagi, kalau kita udah ketemu kata luo, ya tentunya jelas bahwa luo itu adalah bentuk kata kerja. Ya, nggak mungkin itu akan ditemukan di dalam bentuknya kata benda. Kecuali misalkan ada yang mirip-mirip seperti didasko dengan didake. Ya, saya mengajar, bentuk kata kerjanya mengajar, bentuk bendanya itu adalah pengajar. Ya, atau guru, pendidik, ya, didake. Nah, itu mirip-mirip. Kemudian baptiso, ya, membaptis dengan membaptis ya, kata dasarnya dari membaptis, saya membaptis itu sendiri. Kemudian apa lagi?
Ya, bentuk-bentuk kata kerja yang tadi yang mungkin beberapa hampir mirip dengan bentuk kata bendanya. Jadi kembali lagi kita harus sesuaikan kata di dalam Yunaninya dengan konteks kalimat yang nanti akan kita terjemahkan. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Indikator pertama yang bisa kita ketahui tentang modus subjunktif. Nah, ini dia saya sudah memberikan notes-notes penting yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang paradigma di dalam modus subjunktif. Jadi sekali lagi, indikator utamanya untuk kita bisa mengetahui bahwa jenis kata itu adalah modus subjunktif adalah dia akan terlihat dari bentuk vokal panjangnya. Ya, jadi vokal perangkai panjang yaitu biasanya omega dan eta, dia bertindak menggantikan vokal pendek omikron dan epsilon dari modus indikatifnya. Contohnya tadi ya di dalam bentuk tense present aktif ataupun middle dan pasif. Gitu ya. Mereka mengganti vokal pendek menjadi vokal panjang di dalam modus subjunktif. Nah, kedua, nanti Bapak Ibu akan temukan di dalam semua tense subjunktif itu memakai akhiran primer, memakai akhiran utama yang sama di dalam modus indikatifnya. Makanya tadi saya bilang, kenapa orang pertama di dalam modus subjunktif dia sama-sama O. Itu karena memang akhirannya bisa dibilang diambil dari indikatifnya. Tapi yang membedakan adalah tadi, mereka menggantinya dengan vokal panjang. Jadi, semua tense subjunktif itu memakai akhiran primer yang sesuai dengan bentuk indikatifnya. Tapi sekali lagi, satu lagi yang menjadi pembeda, kalau kita ingat di dalam bentuk tense aorist, ya, tense aorist yang pertama, itu polanya memakai bentuk augment di depan. Ya. Jadi ingat kembali kalau di dalam modus indikatif, ini sembari kita evaluasi ya. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat, tapi ini saya juga mengingatkan kembali untuk kita sama-sama evaluasi ya. Di dalam modus indikatif yang memakai augment itu adalah tense imperatif, ya, imperatif, kemudian aorist, kemudian pluperfect yang kemarin kita pelajari, pluperfect. Augment itu adalah vokal epsilon ya, yang ditambahkan di depan, terus baru itu pangkal kata, dan kemudian baru akhiran. Itu adalah augment. Jadi penambahan augment, sekali lagi, augment itu ditambahkan di dalam bentuk kata kerja untuk menunjukkan suatu kegiatan atau tindakan yang sifatnya itu terjadi di masa lampau. Makanya di dalam tense imperfect, aorist, dan pluperfect itu ditaruh. Karena secara waktu, kegiatan atau tindakan itu terjadi di masa lampau. Itu di dalam modus indikatif polanya. Ya. Jadi kalau ada, makanya kita temukan itu di dalam tense imperfect, aorist, dan pluperfect. Di dalam modus indikatif. Tetapi kalau di dalam modus subjunktif, mereka nggak pakai augment. Sekalipun itu tense aorist. Ya. Jadi tense aorist di dalam modus subjunktif dia tidak memakai augment. Itu perbedaan yang kedua. Jadi sekali lagi nanti kalau apa namanya akhirannya dia tetap sama ya Bapak Ibu. Akhirannya dia menggunakan akhiran primer, akhiran utama. Ya. Dan tanpa augment. Sekali lagi bahwa di dalam modus subjunktif dia hanya dibentuk dari 3 tense, present, kemudian aorist, dan juga perfect. Jadi kita mengingatnya enak bahwa semua bentuk katanya atau polanya nanti di dalam modus subjunktif itu nggak perlu ada penambahan augment di depan. Jadi langsung pangkal kata. Ya. Pangkal kata kemudian baru akhiran. Kalau di dalam modus indikatif kan tuh banyak banget ya.
tense-nya, imperatif, sekali lagi tense imperfect, aorist dan pluperfect itu polanya dia menaruh penambahan augment di depan atau vokal e di depan, terus baru itu pangkal kata, baru setelah itu akhiran, gitu polanya. Tapi kalau di dalam modus subjunctive mereka semua pukul rata sama, gitu, langsung pangkal kata di depannya tanpa ada embel-embel tambah vokal e di depan. Jadi sekali lagi, semua tense subjunctive memakai akhiran utama atau primer. Dan tanpa menggunakan atau menambahkan augment di depan. Termasuk tense aorist. Nah, kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan dalam paradigma subjunctive atau indikator subjunctive itu adalah aksen dalam tense aorist pasif yang tidak beraturan merupakan akibat dari kontraksi atau perpaduan T dengan vokal perangkai O dan T. Karena ya sekali lagi karena kita cuman melihat bentuk di dalam modus subjunctive itu adalah tense present, aorist dan perfect. Kemudian kalau bentuk tense present, middle dan pasifnya itu dia tidak menggunakan T gitu ya. Karena bentuk medial dan pasifnya sama. Gitu. Yang berbeda ini biasanya di sini cuman aorist saja. Begitu juga kalau kita ingat di dalam modus indikatif ya. Itu sama. Nah, cenderung kalau di dalam bentuk aorist pertama, ya, aorist pertama itu bentuk pasifnya dia pasti selalu menggunakan T. Ya, penambahan T itu menunjukkan bentuk daripada diatesis pasif di dalam tense aorist pertama. Ini tetap masih ada Bapak Ibu ya untuk menunjukkan bahwa sekali lagi bentuk T di sini itu dia berubah ya sekali lagi menjadi vokal panjang. Vokal panjang di dalam bentuk pasif ya. Yang sama tetap di dalam bentuk aoristnya saja, tense aorist, karena dia menunjukkan diatesis pasifnya itu berbeda dengan bentuk medialnya. Kalau perfect di sini dia sama, gitu ya sifatnya. Bentuk medial dan pasifnya sama. Yang berbeda cuma satu aja di sini. Dalam tense aorist. Jadi itu indikator yang mungkin bisa kita lihat Bapak Ibu di dalam modus subjunctive. Pertama, vokal perangkai di dalam modus subjunctive itu mereka menggunakan vokal panjang. Kedua, semua tense subjunctive mereka memiliki akhiran primer, akhiran utama. Ya, tanpa ada augment. Atau tanpa menambahkan augment sekalipun itu di dalam tense aorist. Kalau dalam tense present dan perfect jelas gitu ya. Memang tidak ada embel-embel penambahan augment. Ya. Dan aorist ini yang memang berbeda dengan modus indikatif ya. Kalau di dalam modus indikatif mereka menggunakan augment, tapi kalau di dalam modus subjunctive mereka tidak menggunakan augment di depan atau vokal epsilon ya. Dan kemudian bentuk pasif di dalam tense aoristnya dia tetap sama gitu ya, sama-sama T, cuman mereka mengganti dengan vokal panjang. Yang tadinya T menggunakan epsilon, kemudian karena bentuknya adalah modus subjunctive, maka vokal pendek itu diganti menjadi vokal panjang tersebut.
Nah, lalu di dalam modus subjunktif, Bapak Ibu, kita akan melihat ada beberapa hal yang juga menjadi bentuk atau jenis di dalam modus subjunktif. Jadi ada beberapa jenis ya atau berbagai pernyataan yang ditampilkan dengan memakai bentuknya subjunktif. Pertama itu subjunktif hortatory ya atau biasanya ini lebih kepada ajakan bentuk kegiatan atau kata kerja yang sifatnya itu kepada ajakan. Nah, untuk modus subjunktif hortatory atau yang sifatnya ajakan ini biasanya subjeknya itu adalah orang pertama jamak yang digunakan untuk mengajak ataupun menghimbau orang lain untuk bergabung dan terlibat di dalam tindakan itu sendiri. Misalkan contoh katanya itu adalah Eltomen. Eltomen is ton Haikon. Sorry, bukan Haikon, Oikos. Oke. Eltomen ini bentuk dari kata kerja. Ya. Kalau kakak ya kata kerja. Kata kerja ini kata depan atau preposisi. Kemudian ini artikel atau definite artikel, ini baru kata bedanya. Nah, kalau kita parsing, elemen ini bentuk dari present, aktif, subjunctive, orang pertama singular, akhiran omen. S ini adalah bentuk bentuk preposisi ya dengan kasus akusatif. Ton oikon. Ini sama nih dari kata dasarnya oikos ya. Dari kasusnya akusatif maskulin singular. Akusatif maskulin singular. Eltomen. Kita terjemahkan menjadi eltomen itu adalah marilah kita masuk ke dalam rumah itu. Jadi ini menunjukkan bentuk ajakan subjunctive hortatory di mana subjeknya eltomen ini sendiri ya. Selalu pasti bentuknya adalah orang pertama jamak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu bentuk subjunctive terus orang pertama jamak, jadi bisa dibilang itu merupakan jenis daripada subjunctive hortatory, yang dimana subjeknya itu adalah digunakan untuk mengajak atau menghimbau orang lain supaya bergabung atau ikut terlibat di dalam kegiatan itu sendiri. Itu eltomen. Itu jenis yang pertama, Ibu ya. Kemudian jenis yang kedua itu adalah subjunctive prohibitive atau larangan. Biasanya untuk modus jenis yang kedua ini, subjeknya itu adalah tense aorist, di mana
di dalam bentuk tense aorist ini subjek yang digunakan itu adalah orang kedua. Karena untuk menyatakan perintah atau permohonan ingkar. Oke. Kalau tadi sifatnya itu adalah ajakan, untuk orang pertama jamak. Nah, kalau bentuk yang kedua ini, subjunctive prohibitive, itu adalah lebih kepada larangan. Di mana subjek yang kedua biasanya digunakan oleh tense aorist, aorist subjunctive. Ya, jadi bisa aorist aktif, medial, atau pasif. Gitu. Tapi yang penting tense-nya adalah aorist. Dan di subjeknya itu adalah orang kedua. Karena untuk menyatakan perintah atau permohonan ingkar atau sifat larangan. Biasanya contoh katanya itu adalah ace, pay Rasmus, pay Rasmon, me, Senekes. Emas. Ini kata depan atau preposisi, ini kata kerja. Ini itu bentuk negatif. Ya. Biasanya bentuk negatif ya pasti kalau karena dia sifatnya adalah larangan atau permohonan ingkar atau bentuk kalimat negatif, maka biasanya dia menggunakan bentuk kata me ini sendiri. Kemudian esenekes. Esenekes ini bentuk dari kata benda. Pencobaan. Dan kemudian ini kata ganti orang. Kata ganti. Ya, terjemahannya, ingat karena bentuknya adalah larangan atau suatu permohonan ingkar, ya, atau bentuk negatif, maka kita bisa ya bentuk negatif ya, yaitu janganlah membawa kami. Ini ingat dia bentuk orang kedua, dua jamak. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini ada di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Contohnya. Merupakan bentuk daripada subjunctive prohibitive. Itu jenis yang kedua. Ya, jadi sekali lagi bahwa bentuknya itu adalah pasti subjeknya dari tense aorist. Ya, atau orang yang melakukannya itu adalah orang yang melakukan kegiatan itu sendiri. Itu adalah orang kedua dari tense aorist. Dan kemudian bentuk atau jenis yang ketiga itu adalah subjunctive deliberatif atau pertanyaan. Ya. Jadi untuk modus ini itu dipergunakan untuk bertanya, di mana hal itu dapat hanya bersifat retorika. Karena sifatnya adalah pertanyaan, jadi bisa jadi penggunaannya itu biasanya lebih kepada hal-hal yang sifatnya pengajuan pertanyaan. Nah, bisa pertanyaan itu bersifat retorika yang tidak membutuhkan jawaban atau yang bisa disebut pertanyaan sejati atau yang benar-benar mengharapkan jawaban.
Jadi ingat aja clue-nya bahwa jenis ini itu lebih kepada pertanyaan. Dipergunakan untuk bertanya. Ya. Jadi bisa dua. Lagi kemungkinannya pertanyaan yang diajukan lebih kepada retorika atau pertanyaan yang memang sifatnya membutuhkan pernyataan. Pertanyaan. Ya, membutuhkan jawaban pertanyaan. Nah, contohnya itu ada di dalam Matius 6 ayat 31. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam apa namanya? Bible Strong atau Bible Works Bapak Ibu gitu ya. Matius 6 ayat 31. Contohnya itu sebagai bentuk subjunktif deliberatif. Meon perime perim nesete legontes ti pagomen he piomen ti pereba lometa. Ya. Jadi dia di situ ada bentuk kata kerjanya banyak. Ya, yang pertama itu adalah merimete, merimnesete, kemudian legontes itu bentuk partisip, ya. Kemudian pagomen itu bentuk kata kerja juga, ya, bentuk kata kerja dari modus subjunktif. Kemudian piomen itu juga bentuk daripada subjunktif juga. Terus dengan peribalometa. Peribalometa itu juga bentuk daripada subjunktif. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Itu merupakan satu bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawabannya. Retorika. Ya. Matius 6 ayat 31 merupakan bentuk daripada kata kerja dengan modus subjunktif yang bisa dibilang pertanyaannya itu lebih bersifat retorika. Dan yang terakhir itu adalah modus subjunktif ingkar. Jadi jenis ini itu lebih menyatakan penyangkalan yang tegas. Ya. Jadi karena pernyataan yang tegas, maka biasanya bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat ingkar ini, ya, ini hampir mirip dengan tadi yang subjunktif prohibitif, ya, merupakan larangan atau permohonan ingkar juga. Ya, biasanya dia kalau yang bentuk yang kedua tadi, yaitu menggunakan kalimat negatifnya itu adalah me. Gitu ya. Jadi karena bentuk yang terakhir itu juga sama-sama menyatakan bentuk ingkar. Nah, jadi sifatnya ini lebih kepada penyangkalan yang tegas. Maka biasanya dia memakai konstruksi kata tidak hanya ini. Gitu ya. Tapi kata ingkar ganda. Kata ingkar ganda dengan kata yang dengan penggunaan kata ini. Jadi ini nih kalau kita lihat di dalam lexicon, ini nih bentuknya nih sama-sama not. Gitu ya. Dua-duanya itu bentuknya sama-sama not. Makanya dibilang sebagai bentuk kata ingkar ganda. Karena bentuk subjunktif ingkar ini dia menyatakan penyangkalan yang tegas. Jadi kalau kita hanya menemukan di dalam sebuah kalimat itu menggunakan kata ini, gitu ya, atau salah satunya, gitu ya. Biasanya ini di dalam modus indikatif nih. Tapi kalau ini biasanya di dalam modus subjunktif penggunaannya. Karena sekali lagi artinya sama-sama not, gitu ya, atau sama-sama merupakan kalimat atau kata negatif yang menunjukkan pengingkaran atau kalimat ingkar atau permohonan ingkar. Ya. Tapi untuk subjunktif ingkar sendiri, dia menyatakan penyangkalan dengan tegas. Jadi bisa dibilang dengan bentuk subjunktif prohibitif yang kedua tadi, yang sifatnya larangan,
bentuk subjunctive ingkar ini lebih menyatakan penyangkalan yang tegas, bahkan jauh lebih tegas dibandingkan hanya menggunakan kata ini. Makanya diambil gitu ya, dua-duanya atau menggunakan bentuk dua-duanya di dalam subjunctive ingkar ini. Salah contohnya itu adalah kalimatnya me ga terus ya. Jadi ketika ada dua kata ini di dalam satu kalimat, maka tentunya dia menyatakan suatu penyangkalan yang tegas. Jadi kalau kita artikan, mereka mustahil akan melarikan diri. Atau mereka mustahil melarikan diri. Jadi bukan lagi dianggap sebagai tidak, itu kalimat ingkar negatif yang hanya sekedar tidak mungkin. Tidak mungkin melarikan diri atau mereka mustahil melarikan diri. Karena ketika kita bilang mereka tidak melarikan diri dengan mereka tidak mungkin melarikan diri, itu menyatakan satu penyangkalan yang tegas atau satu bentuk ingkar kata, permohonan ingkar yang tegas atau kata yang tegas. Jadi itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menemukan bentuk oh saja di dalam modus indikatif, oh ini biasanya dipakai di dalam modus indikatif gitu ya. Permohonan ingkar yang biasanya dipakai di dalam modus indikatif. Tapi yang kedua itu ada dua ya, yaitu adalah bentuk me, ini yang biasa dipakai di dalam modus subjunktif, yang menyatakan juga sebenarnya adalah permohonan ingkar atau bentuk kata negatif yang artinya adalah tidak. Tapi kalau untuk menyatakan penolakan atau penyangkalan yang tegas, maka biasanya menggunakan dua kata ini, ome. Jadi bisa dibilang tidak mungkin. Artinya tidak mungkin atau mustahil. Nah, untuk menyatakan sekali lagi, penyangkalan yang tegas dari konstruksi yang kemudian digunakan di dalam kata ingkar ganda ini sendiri. Oke, saya pikir sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Nih wajah-wajah yang saya nggak tahu ini mudeng atau enggak. Lesu. Oh, Wajah-wajah lesu. Udah bau-bau mau libur. Oh, udah bawa. Wajah-wajah lebaran ini, Bu. Wajah-wajah yang siap menerima THR. Bu, tapi ini nggak ada ditugaskan, Bu. Nggak ada di THR udah habis, Bu. Bu, Nah, ya. yang ini nggak ada buat UAS kan? Karena terus terang aja ya, Bu, antara setengah mudeng dan tidak. Gitu. Oke. Nggak ada ya, Bu, jangan ya. Bu Esti dari Saya masih hari mempertimbangkan. Senin, dari hari Senin sampai Kamis, Bu, sampai jam 11 malam tiap malam, Bu. Oh iya. Darah tinggi naik. Waduh, bahaya tuh Bu kalau darah tinggi naik. Ya nggak apa-apa. Minggu depan kan udah liburan ya Bu ya. Jadi meredakan dulu sejenak, baru habis itu UAS lagi gitu ya. Jadi mengistirahatkan pikiran, tenaga, dan hati gitu. Supaya bisa. Pastinya ada minggu tenang dulu, minggu tenang ya Bu. Nah itu Bu, minggu depannya minggu tenang. Minggu istirahat. Minggu tenang sebelum menghadapi UAS. Oke. Ya. Ya, jadi saya tahu karenanya saya nggak mau menambahkan beban berat gitu ya untuk
kita kelas sampai jam 11 gitu. Karena saya tahu ini aja mungkin juga masih memproses, apalagi kalau jam 11 tuh saya pikir pasti udah pada ngantuk juga gitu ya. Jam 11 tuh pelajaran-pelajaran yang berat lagi Bu Esti. Ya, gak apa-apa Bu. Nanti kan kalau udah semester depan itu udah mata kuliah yang lumayan meringankan gitu ya. Minggu depan nggak ketemu saya kok. Semester depan nggak ketemu saya kok. Jadi untungnya Yunani cuma sampai 2 semester masa? doang. Kan ada mata kuliah lain atuh Bu. Iya, mata kuliah yang lain tuh kayak misalkan eksegese gitu. Eksegese mungkin tuh masih ada gitu ya. Tapi bukan Bu, dengan saya, dengan yang lain. Bu Esti Ya. kalau eksekusi sama Yunani Semester 5 Bu Esti nggak ada. Nggak Yang ada Bu. benar. Nggak ada Bu. Ya, Saya hanya sampai semester 4 saja. Kita kudu ke kampus kalau berat gitu. dong Bu, berat dong. Enggak Bu, nggak akan berat karena yang berat-berat sudah dilalui di semester 1 sampai dengan 4 gitu kan. Jadi pasti nanti semester 5, 6, 7 tuh tinggal prakteknya aja. Terlalu banyak lah. Kangen mata Tetap ya, Bu, kuliah ya? Pancasila katanya. Tapi tetap 10 mata pelajaran, sebelum mata pelajaran Mata kuliah doa. Mata kuliah. Ya, 10 mata kuliah. Nanti kalau Bapak Ibu mau nambah supaya nanti di semester akhirnya lebih ringan nggak masalah. Nanti bisa Lumayan tugasnya nggak banyak sih, lumayan. Nambah melulut, nambah tugas. Ada tambah mata kuliah, tambah mumet Bu Esti, mumet bener. Iya, memang gitu Bu resikonya kalau misalkan kita mau ambil lebih Cepet-cepet ya. cepat, ya. Karena ya itu skripsi itu sebenarnya meskipun hanya 1 gitu ya, fokusnya cuma skripsi, tapi bebannya juga berat. Banget. Bebannya berat ya. Saya berdoa biar Bapak Ibu nanti skripsinya pada semangat ya. Terus Kemarin ada info, Bu. apa tuh Pak? Katanya mahasiswa diharuskan bikin jurnal. Oh iya pasti. Kalau nggak Jadi bikin nggak bisa bikin skripsi katanya. Iya, jadi nanti skripsi Bapak Ibu Udah itu pun ditakut-takutin duluan. skripsi Bapak Ibu itu pun nanti yang akan juga dijadikan jurnal sebenarnya. Gitu. Jadi sekaligus Bapak Ibu skripsi nanti itu terakhirnya nanti dijadikan jurnal. Makanya kenapa dilatih dari sekarang itu sebenarnya nulis gitu ya. Nulis, latihan, makalah-makalah itu sebenarnya nanti bisa diubah ke dalam bentuk jurnal. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi tuh mulai kerangkanya dari awal gitu. Jadi makalah atau tugas-tugas yang Bapak Ibu punya itu save aja dulu gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau diubah ke dalam bentuk jurnal itu Bapak Ibu nggak perlu ngubah lagi ke dalam bentuk awal sekali yang belum jadi kerangka apa-apa. Gitu. Jadi udah ada dari sekarang gitu ya Bu ya, Iya. dibikinnya ya. Betul, makanya tugas-tugas itu sebenarnya jangan dihilangin. Jadi kalau perlu di-save, nanti kalau Bapak Ibu misalkan mau merancang dari tugas Bapak Ibu itu mau dijadikan skripsi gitu ya, mau difokusin ke dalam skripsi ataupun jurnal, nah itu bisa banget gitu. Bu, ini kan kampus kita kan kelihatannya sudah menuju kayak sedikit dipaksa harus bikin jurnal atau makalah kan. Seluruh mahasiswanya. Ya. Apa nggak dikasih kayak waktu khusus untuk belajar lebih lagi gitu loh? Karena ya kami tahulah teman-teman ya termasuk saya juga kan tidak terlalu paham yang masalah jurnal. Bagaimana bikin abstrak yang baik atau bagaimana. Selama ini kan kita cuma dipelajari metode penelitian kuantitatif, kualitatif gitu kan. Nah, kenapa nggak cari ke sana gitu? Ya, Gitu, jadi maksudnya. sebenarnya nanti Bapak Ibu itu semester 6 atau semester 7 ya, saya lupa. Jadi itu nanti ada mata kuliah yang namanya KPM Bapak Ibu, kegiatan praktek menulis atau ya kalau di zaman COVID itu kemarin itu sih masih menulis ya. Jadi itu KPM itu dia 3 SKS gitu ya sifatnya. Tapi nanti dia akan Bapak Ibu nanti akan ketemu di dalam mata kuliah KPM itu juga nanti Bapak Ibu lebih difokusin untuk menulis atau ya karena Pak Kaprodi kita dan juga capaian lulusan kita kan memang salah satunya itu adalah peneliti gitu ya. Jadi sebenarnya dari
kenapa kita pecah gitu ya, penelitian kuantitatif sendiri, kualitatif sendiri, kuantitatif sendiri, supaya memang salah satu supaya Bapak Ibu nggak lupa gitu ya dengan model-model penulisan gitu ya, karena nanti di skripsi itu Bapak Ibu kan juga skripsi nanti Bapak Ibu mau pakai metode apa gitu ya. Jadi kenapa dipecah seperti itu? Supaya untuk di setiap semesternya sampai nanti masuk semester akhir Bapak Ibu masih ingat tentang metode penulisan atau metodologi penulisan. Yang kedua nanti prakteknya pun Bapak Ibu nanti bisa lakukan di dalam mata kuliah KPM. KPM itu 3 SKS Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ya di dalam mata kuliah KPM itu nanti Bapak Ibu akan juga di aplikasinya Bapak Ibu akan lebih banyak menulis di sana. Jadi nanti ada sedikit pengulangan lagi gitu ya untuk Bapak Ibu menulis gimana model artikel, jurnal, dan juga skripsi. Atau misalkan Bapak Ibu pastinya biasanya sama Bu Kina itu disuruh menulis. Mulai dari bab 1, terus 1 sampai dengan 3, sampai nanti terakhir. Gitu. Jadi bisa dibilang dari mata kuliah KPM itu Bapak Ibu sebenarnya lagi diajar untuk membuat skripsi gitu ya. Skripsi Bapak Ibu nih. Jadi makanya kebanyakan kayak angkatan yang 2019 ini ada salah satu kakak tingkat Bapak Ibu tuh dia ngambil bahan atau tugasnya, ambil skripsinya itu dari persiapan yang ada di dalam mata kuliah KPM itu. Jadi istilahnya waktu skripsi dia nggak mulai dari awal. Jadi dia udah ada draftnya gitu. Ya, jadi paling tinggal merapihkan kayak judulnya, terus nanti tinggal koreksi. Jadi masuk skripsi itu ibarat kata Bapak Ibu udah tenang karena Bapak Ibu udah misalkan Bapak Ibu udah mengantongi bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi sebenarnya itu jadi memudahkan Bapak Ibu supaya nanti di skripsi Bapak Ibu lebih enak dan lebih enteng. Kalau ada perbaikan nanti pun dari dosen pembimbing gitu ya. Minimal tuh secara draft dan pedoman penulisan Bapak Ibu tidak jauh mengulang dari awal. Bu, dosennya siapa KPM? KPM itu Ibu Kina biasanya karena memang kita tuh punya 2 dosen metodologi yang memang jago di bidang penelitian yaitu Bu Kina Pakar sama gitu ya, pakar. ya yang memang udah terbukti lah di dalam penulisan gitu ya dan karya ilmiah mereka banyak. Bu Kina sama satu lagi itu Pak Yakub Hendrawan. Tapi biasanya Pak Yakub itu dia spesifikasinya lebih ke dalam metodologi penelitian kuantitatif. Nah, kalau Bu Kina memang beliau kan metodologi penelitian ya, jadi cukup menguasai banyak metode yang ada di dalam penelitian. Gitu. Jadi makanya saran saya gitu ya, daripada Bapak Ibu nanti masuk skripsi, Bapak Ibu mengulang lagi draft dari pertama, lebih baik mulai dari mata kuliah KPM itu Bapak Ibu udah bisa menyusun dan fokus. Bapak Ibu mau ambil penelitian Bapak Ibu tuh arahnya kemana. Jadi benar-benar dibuat itu dari mata kuliah KPM itu. Karena pertemuannya kan 16 kali pertemuan nanti Bapak Ibu ketemu lagi juga di dalam semester selanjutnya itu KPM kedua juga. Nah, biasanya itu dibagi antara mau meneliti sama nanti mau terjun ke lapangan langsung. Gitu. Iya sih. Cuma yang bikin bingung Bu, terus terang ya. Contoh lah abstrak gitu. Kita tuh tidak pernah dibekelin gimana caranya bikin abstrak yang benar. Kita meraba-meraba dari dosen A ini begini, dosen B begini. Yang benar yang mana gitu loh Bu. Tapi kita dipaksa harus bikin jurnal, harus bikin makalah yang dengan ada abstrak. Gitu. Ketika kita salah bikin dibilang salah, padahal kita belum tahu Bu. Nah itu kan seperti orang buta di jalan-jalan. Dipaksa jalan gitu ya. Meraba-raba sendiri. Nah itu loh Bu. Jadi nggak tahu salah, nggak tahu benar. Kata dosen ini benar, dosen ini salah. Nah, Gak apa-apa Bapak Ibu ya ini nanti. usul aja. Terima kasih buat masukan dan usulannya. Puring nanti ini saya akan sampaikan juga ya kepada Kak Prodi dan juga tentunya dosen yang mengajar nantinya. Supaya untuk pembuatan abstraksi ini mungkin bisa difokuskan juga gitu ya. Tapi sebelumnya harusnya ini udah pernah diajarin dengan Ibu Romika sih ya. Bu Romika bahasa Indonesia Bu, lagi semester pertama. Ibu Romika banyaknya ngajar footnote, tapi akhirnya kan nggak digantikan sama mendeley kan nggak kepake lagi. Ya betul. Ya kan? Jadi
Bu Romika udah capek-capek ngajarin, ternyata ada penggantinya aplikasi. Iya. Bu, sebenarnya kita butuh satu patokan aja, Bu. Bikin Hmm. abstrak itu bagaimana, ke bawahnya itu kayak jadi Sebenarnya patokan-patokan. ya, sebenarnya Jadi kita udah ada buku pedomannya, Bapak Ibu. Udah pernah dibagiin belum ya? Buku pedoman penulisan. Ada, Nah, Bu. Tapi itu kan judul dan sebagainya. ya, enggak, di jadi situ ada abstraksi juga kok, Pak. Contoh Secara iya, tulisannya abstrak. Itu kan kayak deskripsi doang. ya betul, Bu. Jadi nggak ada kayak gimana, karena kan kita sekarang mulai nulis makalah, artikel, atau jurnal. Itu dari beberapa dosen itu ternyata beda-beda juga, Bu ya. Karena selama ini kan kayak kita kumpulin tuh makalah, artikel, apa jurnal. Nggak pernah dibahas lagi, hanya beberapa dosen yang bersedia membahas itu kan. Jadi sebenarnya kita tuh mahasiswa butuh patokan aja. Abstrak itu sebenarnya tuh dari STTB2 itu kayak gimana. Jadi kita tuh Buatnya lah. ya, jadi setidaknya begitu Kata-katanya, ya, kata-katanya, isinya. berapa banyak isinya. Jadi kita tuh begitu presentasi kita tahu gitu. Nggak salah lagi gitu. Jadi rasanya setiap presentasi kita diperbaiki lagi kan. Maksudnya banyak miss-nya. Jadi supaya nggak ada miss. Contoh lah, Bu. Untuk Contoh. patokan. Saya baca abstraknya Pak Yakub sama baca abstraknya orang lain di jurnal-jurnal yang di Schooler. Itu beda, Bu, gitu loh. Ya. Nah, itu kan bikin kita ya seperti orang buta lagi. Iya, jadi memang Pak, namanya metodologi penulisan gitu ya, memang rata-rata di semua institusi itu pasti berbeda. Makanya kita punya yang namanya pedoman penulisan gitu. Jadi meskipun gini, patokannya tetap harus yang diikutin adalah pedoman penulisan yang ada di institusi Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu berkuliah. Kayak gitu. Jadi meskipun kok abstraksi dengan tulisan-tulisan yang lain berbeda, karena kembali lagi mereka itu punya ibarat kata gaya selingkung penulisan yang memang berbeda. Gitu. Jadi mau nanti Bapak Ibu Bukan, bahkan maksud nggak saya cuma gini, abstraksi. Ya. maksud saya bukan kesananya, maksud saya contoh satu yang tadi kita bahas masalah abstrak. Iya. Jadi isinya abstrak itu gayanya Pak Yakub begitu. Tapi gayanya si A, abstraknya gitu di jurnal yang lain itu berbeda gitu loh. Ya. Tapi diterima di Schooler. Iya. Ya dah. Nah, apakah tidak ada satu definisi tentang abstrak itu harusnya bagaimana gitu? Kita kan bingung. Oke. Ya kan? Ya, Atau coba ibu yang ngajar juga nggak apa-apa lah. janganlah, saya nggak jago di situ. Ya paling nanti ini akan jadi bahan evaluasi apa ya buat prodi. Nanti kita akan curhat ke wali kelas, curhat. Nggak apa-apa Pak. Itu, Bu, karena kan belum pernah diajarin dari semester 1. Nah, ketika kita buat itu, abstraknya itu, tulisannya itu, semua serba salah. Nah, kita kalau diomelin gitu kan kaget juga gitu loh. Oke. Nah, why not gitu? Karena kan memang kita belum pernah dapat gitu kan. Betul. Jadi mikir gitu loh, bingung juga. Waduh, gimana nih kayak ceritanya seperti ini? Stres juga sih sebenarnya. Gitu maksudnya. Oke. Di mata kuliah penelitian kualitatif juga sampai sejauh ini belum diajari juga. Sudah Banyaknya sih, banyaknya tapi nggak sedetail gitu, Bu. Banyak, tapi nggak sedetail titik komanya di mana gitu besar sih, Bu. kecil tulisannya besar Gitu kecil, titik koma, salah penempatan, tidak ada hubungan. Nah, kayak gitu kan. Zaman Ibu Kina, Bu. Banget, zaman kan? Ibu Kina digituin. Nah, gitu itu memang bagus gitu kan. Bagus, tapi titik koma ini tulisan Bu Esti dengan Naomi beda kan? Kenapa ditulisnya jadi beda? Kayak itulah kecil gitu loh. Kesempurnaan. Kita kan kadang-kadang tidak peka terhadap kesempurnaan itu. Kesempurnaan hanya milik Allah, Bu. Kesempurnaan dalam tulisan maksudnya. Bu Esti kayak misalnya di awal kalimat sebenarnya kata apa yang nggak boleh dipakai. Begitu juga kita kan kadang-kadang nggak tahu juga ya
terlalu banyak paragraf apa kayak gimana. Jadi kita tuh sebenarnya mahasiswa tuh butuh patokan yang diajarin gitu Bu. Patokan awalnya abstrak tuh kayak gimana. Jadi kita ketika bikin makalah udah capek ketik ya Bu ya, istilahnya sebelah jari lagi lah emak-emak gitu ya Bu ya. Jadi ya kita tuh maksudnya setidaknya ada apresiasi buat diri sendiri lah gitu ya. Bukannya kita Oh, aja yang ngomong kan Bu Esti, emak-emak aja nih sama bapak-bapak, anak muda mah gampang aja. Samuel, Owan tuh kan anak Bina tuh kan udahlah Pak Yuda, Pak Dery gitu kan kita kadang-kadang. Jadi saya memang sudah banyak bapak-bapak, sudah tua. banyaknya kita diajar tuh penelitian kuantitatif sama kualitatif tuh tentang banyak cirinya Bu. Banyak kirinya. Jadi ciri-cirinya penelitian kualitatif apa gitu loh. Jadi itu memang nggak ada salahnya, itu nggak ada salahnya gitu. Tapi yang kita ternyata tuh pada blank di basicnya gitu. Nggak boleh memakaikan kata saya, kita, itu kan nggak boleh. Kan baru tahu saya itu Itu baru tahu saya. Betul. Iya, Nah, memang terus kalau di dalam masalah, penulisan memang tidak boleh menggunakan kata saya, kita, tapi peneliti. nah peneliti, penulis dan sebagainya. Kan bedanya apa peneliti dan penulis? Kan juga kita nggak pernah tahu. Ibu Romika juga ngajarin apa-apa. Coba aja nulis ya aja. Ya kan. Nah yang begini-gini tuh yang kita nggak apa namanya? Nggak dijelaskan. Kan ada aturan abstrak harus 240 kata katanya. Tapi kita tidak diajarin gimana caranya satu tema ini menjadi 250 kata gitu loh. Iya. Ini Bu, kata kunci gitu ya Bu ya, ternyata kata kunci kan harus bersambung paut sama judul gitu kan. Kita tuh nggak pernah diajarin hal demikian. Jadi terus terang ya Bu, kita tuh ya terus terang saya tuh basic masuk ke sini kan memang tadinya ibu-ibu yang cuman ya istilahnya ngurus anak dan sebagainya ya. Jadi begitu dipersembahkan abstrak, pendahuluan, pembahasan, ya terus terang ya Bu, kita lebih senang harga supermarket sebenarnya ya. Dibandingin sama abstrak kan. Tapi kita berupaya ya, jadi istilahnya ada inilah timbal balik juga supaya kita juga ngerti ini abstrak itu seperti apa. Karena kan nanti semester 5 saya dengar-dengar tugasnya lebih gila-gilaan kan. Nah, nanti kalau kita revisi terus kapan kita istirahatnya ya Bu ya? Bisa stres. Resiko Bu Emil kan mau jadi sarjana. Bukan masalah istirahatnya. Bukan masalah istirahatnya, masalahnya kita perlu tahu dulu gitu basicnya gimana gitu. Kalau kita berbuat salah, nah itu. Ada dasarnya. Kan nggak boleh bangun rumah di atas pasir. Iya. Amin kok, di atas SS ya kok, makan-makan kok. Ini udah dibangunnya di kulkas kita deh licin terus jadi salah lagi gitu. Oke. Ya, memang kalau apa namanya untuk penulisan memang masih banyak ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu nanti tadi saya ada kirim untuk pedoman penulisan ya ke grup. Nanti Bapak Ibu bisa sambil baca-baca, lihat-lihat. Di situ udah ada kasih contohnya juga. Nanti paling untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita dari Prodi akan minta lagi mungkin untuk dosen nanti yang akan mengampu ataupun nanti kalau di dalam mata kuliah KPM juga nanti kita bisa ingatkan itu ya yang menjadi keluh kesah dan kegelisahan Bapak Ibu semuanya. Dosen bahasa Yunani yang memberikan. Oh, bukan. Nah, maksud saya kalau kedepannya banyak suruh bikin tulisan jurnal, alangkah lebih baik kan kalau lebih cepat Bu. Iya. Jangan nunggu semester 7 Bu. Kita udah mabok duluan gitu, baru dikasih obat. Ya, Bu, dikasih ini Bu, dikasih kayak les privat lah Bu setidaknya Bu. Misalnya ya bukalah kayak Zoom diajarin pelan-pelan karena kan nggak mungkin juga ngambil waktu kelas ya Bu ya. Jadi misalnya ya kita cari solusinya lah bagaimana Bu. Saya yakin juga di sini semua teman-teman pasti mau lah meluangkan waktu setengah jam sampai 1 jam ya. Karena kita memang butuh itu. Kita butuh banget Bu Romika aja butuh. Bu lah. Ya lah Bu Romika aja, nanti ada Ibu di situ, ada istimewa Pak Loren sudah. Kalau kalian makan lah. Jadi berbinar. Ya Bu, jadi gini aja, ada Bu Esti, Bu Romika sama istimewa Pak Loren kan udah sepakat tuh kalau saya lihat. Oke, nanti perihal ini nanti kita akan diskusikan, kita cari solusinya untuk Bapak Ibu semua ya, supaya nanti
Tentunya kita akan sounding juga supaya nanti seragam semua, tentang penulisan juga, abstraksi dan lain sebagainya. Oke, paling itu Bapak Ibu yang pertama tadi buku pedoman tadi saya sudah kirim, nanti coba dicek lagi aja. Cuma nanti untuk basic dasar penjelasan dan lain sebagainya nanti saya pikir ada orang yang berkompeten untuk bisa menjelaskan, atau mungkin tadi satu kalau misalkan Bapak Ibu mau untuk privat atau untuk juga mendalami tentang penulisan lagi, saya pikir nanti saya akan minta sama Pak Hikman usulan untuk mungkin bisa dikasih kelas khusus gitu ya selama liburan untuk menulis kalau mau gitu ya. Paling sehari ya, atau mau waktunya nanti tinggal kita sepakati aja dengan kakak prodi dan juga mahasiswa yang ingin mengambil tentang itu sendiri. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang dikeluh kesahkan? Silakan. Shalom Bu. Iya Pak. Bu, bisa nggak Bu kalau misalkan kalau saya sih lebih nyaman begitu ya, tapi nggak tahu teman-teman nanti masukannya gimana untuk tugas-tugas Bu, baik makalah, UAS, UTS dan sebagainya dikasihnya di awal Bu, jadi kita bisa fokus kerjainnya. Kalau dikasihnya pas di pertengahan tiba-tiba semua dosen ngasih, kita kebingungan, kelimpungan Bu, habis kerjain ini apalagi ya yang lewat gitu, terus kayak gitu Bu. Kalau semester 3 kemarin kan di awal dikasihnya, itu enak Bu, jadi semua udah dikasih walaupun terlihat banyak ya, tapi waktu kita kerjain satu mata kuliah selesai enak gitu. Digarap lebih cepat gitu ya kan. Iya, jadi Ini belum waktunya tiba-tiba kita tanggal bisa 20 kerjain. harus selesai. Aduh, nggak apaan Kalau lagi nih sekarang baru. tiba-tiba Udah pertemuan 7 baru dikasih, pertemuan 8 baru dikasih gitu kan. Kalau harus dikumpulinnya 2 minggu kemudian, semua dosen ngasih barengan akhirnya kelimpungan Bu semuanya gitu. Itu sih dari saya, tapi nggak tahu ke teman-teman semua gimana. betul. Iya betul banget. Kadang Nggak lupa semua sih, tuker-tuker. nggak semua dosen begitu. Beberapa Ya yang sih. tiba-tiba plong, tiba-tiba ngasih tugas. Iya bener. Plong nggak ada. Tiba-tiba tugas. Riweuh. Ih, Ditanya, Pak tugasnya mana? Belum, nanti. Waduh, nanti. Pas ngasih pas lagi banyak. Waduh. Lalu ada kelas yang memang setiap minggu ada tugasnya Bu, jadi lumayan gitu Bu. Jadi Pas saya tahu tuh yang tiap minggu ada tugasnya tuh saya tahu kayak dosennya apa. Oke. ya Iya. kita nggak masalah dengan tugasnya ya Bu, cuma maksudnya kalau bisa yang kayak makalah apa-apa di awal gitu biar kita bisa kejar. Oke. Kita bukan komplain kuis ibu loh ya, bukan ya. Enggak ya. Kan saya udah gak kasih kuis lagi nih akhir-akhir. Oke. Baik, nanti masukan-masukan itu nanti kita akan evaluasi dan juga nanti kita akan omongkan juga di dalam pertemuan dosen, khususnya dosen Homedesk, supaya nanti mungkin itu bisa disiasati ya untuk pengerjaan, bisa lebih mempermudah Bapak Ibu juga. Oke, ada lagi? sudah BST masih ada kelas lagi. Oh, iya, habis ini masih ada kelas lagi. Kelas lagi sampai jam 11 Ganti, Bu. Bu. Hari ini Ganti. Nah ini Bu Sampai persoalan jam Bu. 12 malam ntar. Ini kita Autisme nih seminggu sampai jam sekarang nih. 12 terus ini Bu. Iya, jam Terus 12 nanti tidur, Bu. Pas lagi diajarin pada tidur. Tidur, Lama BST kan, tidur Bu? ngantuk. Udah gak nggak masuk kuat. itu pelajarannya. Nanti tiba-tiba Oh iya Bu, ngegloyor. satu lagi. Ya. Ini kadang-kadang jadi pikiran saya pribadi ya, Hmm. masalah jam tambahan. Yang salah dosennya tapi yang kena kita Bu. Betul Ya kan? sekali. Itu memang ada Jam. aturannya, nggak apa-apa. Misalkan gini, hari Senin ada kuliah si A, ternyata si dosen A tuh nggak bisa, ada kepentingan pribadi, tapi minta cari jam tambahan gitu loh. Kan yang kenanya kita, Pasti mahasiswa ya. yang nggak salah, ya kan? Kita harus jadi cari jam tambahan. Apakah memang ini begitu? Saya kan nggak tahu Bu, saya kan belum pernah kuliah di The Way tadinya. Ya. Dan apakah begini? Kalau waktu saya SMA mah enggak Bu, kalau orang dosen yang dosen guru yang ngapus dasar aja lu, nggak usah tambahan kan gitu waktu SMA. Iya. Apalagi kalau ada rapat Bu, kita pulang lebih awal Bu. Nah itu paling seneng kita Bu. Di Tapi sini nggak enggak diganti gitu. kelas ya. Nanti dikasih Nggak catatan, ada. nyatat aja kan. Iya.
Ya, memang ini sih apa namanya? Pertama, Sama Bu Esti juga nih. iya ya, saya ada banyak ya Bu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Gini ya Bapak Ibu, memang terkadang kan kembali lagi ya dosen-dosen kita ini kan kadang tiba-tiba ada tugas lain dan lain sebagainya lah, gitu ya. Yang memang notabene ya mungkin tidak bisa gitu diganti atau Ada dosen pengganti, mestinya Bu Esti sakit diganti Ibu Romika Iya. gitu loh. Jadinya nggak rugiin mahasiswa. Betul. Memang sebenarnya bisa disiasatinya seperti itu. Jadi tidak menambah jam pelajaran lagi sih Bapak Ibu. Jadi bisa jadi makanya itu yang perlu dikomunikasikan sebenarnya. Apakah dosen lain itu bisa mengganti di jam tersebut atau misalkan nambah 2 nambah jam mata kuliah gitu ya. Jadi dosen tersebut bisa ambil atau tidak. Di siasati pertama bisa seperti itu, atau yang kedua memang kalau tidak bisa sama sekali, memang mau nggak mau ambil cari waktu kelas mengganti. Cuman di notes-nya atau yang kedua sebenarnya yang pilihan lainnya juga mungkin dosen tersebut bisa mengganti jadi tugas. Cuman kan rata-rata kebanyakan kalau mengganti tugas rata-rata jadinya mungkin itu juga memberatkan mahasiswa juga gitu ya. Karena nanti ada mungkin angkatan yang suka atau angkatan yang tidak suka juga diberikan tugas gitu. Bu, Jadi, usul Bu. Sebenarnya hal ini kan bisa dibicarakan. Apakah perlu sepertinya Bro Hiu, Bro Dery kan jadi asdos. Kan bisa menggantikan sebetulnya. Dan mereka yang berhubungan langsung dengan dosen bersangkutan kalau dosen itu tidak datang. Misalkan Yunani, Ibu pas nggak datang, yang ngajar misalkan Bro Dery, misalkan bisa aja. Materinya demikian. Misal Bu gitu loh. Kan itu kan lebih enak kelihatannya. Usul saja Bu. Makasih. Iya, tapi ya itu Pak, maksudnya mungkin karena belum ada tim teaching karena memang baru ada apa namanya, memang kebanyakan dosen kita itu memang lebih kepada prioritasnya adalah dosen utama gitu, jadi belum mencari asdos atau lain sebagainya. Mungkin itu juga nanti bisa jadi usulan juga buat prodi supaya nanti untuk apa kalau misalkan dosen berhalangan hadir mungkin bisa dilimpahkan gitu ya kepada asdos atau pengganti dosen itu sendiri. Cuma boleh diusulkan aja sih Bapak Ibu kalau misalkan siapa yang mau bersedia menjadi asdos gitu ya. Bu Emilia bisa Bu Ibrani Bu. Saya sangat ini sekali, senang sekali. Dery, Yunani. Oke, Pak Ricardo sudah mau masuk. Bu Emilia Ibrani. Nanti kacau. Pak Elman yang doa ya. Pak Elman. Oke. Baik, saya pikir nanti untuk doa bisa. Oke. Kita doa ya Bu. Silakan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini atas kebaikan-Mu memberikan kesempatan kepada kami, kemampuan juga untuk belajar bersama-sama dengan Bu Esti. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus memimpin kami, dan segala apapun yang kami diskusikan bersama dengan Bu Esti malam hari ini, kami percaya pasti Engkau memberikan jalan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Bu Esti.